Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan berbagai macam nikmat yang tentunya bisa kita rasakan. Di antaranya Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang yang masih bisa kita rasakan. Sehingga dengan semua nikmat tersebut, alhamdulillah, pada saat ini, di tempat yang mulia ini, di masjid ini, kita masih bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita sebagai umat beliau. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang berdosa dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu orang-orang kafir, yakni orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kafir tersebut dikelompokkan lagi, yaitu yang pertama ahli kitab, yakni golongan Yahudi dan Nasrani. Yang kedua yaitu kaum munafik, yaitu orang-orang yang mengaku beriman padahal hatinya mendustakan. Dan yang ketiga yaitu orang-orang musyrik atau kaum-kaum lainnya yang menyembah berhala, termasuk juga penganut ateisme serta para penganut agama-agama lain. Kategori orang-orang yang berdosa yang kedua yaitu orang-orang yang berdosa dan banyak melakukan dosa, terutama dosa besar, sehingga timbangan amal buruknya lebih besar dari timbangan amal baiknya. Dan kelompok ini berasal dari kalangan kaum muslimin.
Orang-orang yang mati dalam kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan yang kekal di neraka dengan segala siksaannya. Sebanyak apapun perbuatan baik yang dilakukan orang-orang kafir selama hidup di dunia, maka kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala tetap akan menghantarkannya menuju neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Masyarul muslimin jemaat rahimakumullah. Di ayat lain Allah mengatakan kepada kita tentang orang munafik. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknat mereka, dan dengan bagi mereka azab yang kekal. Quran surat Taubah ayat 68. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Apabila orang-orang kafir bertobat sebelum kematian merenggut hidupnya, kemudian dia beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Mereka akan digolongkannya ke dalam barisan orang-orang yang beriman. Sementara itu, orang-orang dari kalangan kaum mukminin yang mati dengan membawa dosa-dosanya, artinya tidak bertobat, akan mendapatkan siksa neraka pula. Namun bagi mereka siksa tersebut tidaklah kekal. Siksa tersebut hanya berlangsung sementara waktu saja, sesuai kadar dosa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Jika telah habis dosanya, maka mereka pun akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ketentuan ini berlaku karena orang-orang mukmin masih tergolong sebagai ahli tauhid, yakni orang-orang yang mengakui ajaran tauhid. La ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Pandangan ini merupakan ahlus sunnah wal jamaah yang didasarkan pada hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burwah min khairin wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair." Akan dikeluarkan dari neraka orang yang di dunia mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat timbangan kebaikan walaupun sebesar gandum. Dan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang di dunia mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat timbangan kebaikan walau sebesar biji. Dan akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang di dunia mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat timbangan kebaikan walaupun sebesar atom. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu li wa lakum. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan hikmah bertaubat dan hikmah berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim, yaitu agar manusia tidak menyesali dirinya di akhirat kelak. Telah menjadi suatu keniscayaan bahwa orang-orang yang berdosa, yang tidak melaksanakan perintah Allah untuk bertobat dan berpegang teguh kepada Al-Quran, akan ditimpa azab neraka yang sangat keras dan menyakitkan. Dalam keadaan tersiksa itulah orang-orang yang berdosa akan menyesali dirinya karena telah melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan melanggar batas-batas syariat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui telah menjelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 56 dan 58 tentang penyesalan orang-orang kafir yang tidak bertobat kepadanya dan tidak mau berpegang teguh kepada Al-Quran. Orang-orang kafir itu akan menyatakan penyesalannya, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Lau anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin. Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Orang-orang kafir akan benar-benar menyesali kelalaiannya yang mereka perbuat. Mereka sangat berharap dapat kembali ke dunia ini untuk berbuat baik dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi tidak guna sedikit pun penyesalan mereka, karena sebelum itu dalam kehidupan di alam dunia ini mereka begitu bersungguh-sungguh memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari risalah yang dibawa oleh beliau. Dalam ayat selanjutnya, Quran surat Az-Zumar ayat 59, Allah Subhanahu wa taala membantah penyesalan dan perkataan mereka dalam firman-Nya, "Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin." Bukan demikian, sebenarnya telah datang keterangan-keteranganku kepadamu, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Berdasarkan keterangan tersebut, nyatalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa orang-orang kafir itu hanya akan menyesal dan menangis dengan sepenuh kepedulian hatinya ketika dihadapkan pada azab neraka. Tapi sekiranya mereka dikembalikan lagi ke dunia ini untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, maka kesempatan itu pasti akan mereka sia-siakan. Mereka akan tetap melakukan kejahatan, kekafiran dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijauhkan dari sifat kafir, munafik yang dapat mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang benar-benar beriman, penuh keyakinan dan keagungan dan kebesaran. Limpahkanlah rezeki yang luas, yang baik dan halal, serta jadikanlah hati kami
selalu khusyuk dan lidah kami selalu basah oleh zikir kepadamu. Ya Allah, kami mohon ampunan kepadamu karena Engkau Allah yang Maha Pengampun. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.